sekarang kita masuk ke 2025. Kira-kira ada nggak Pak ini investasi bodong lagi? Oh, akan selalu ada. Nah. Dan perkiraan saya 2025 itu nanti akan ada salah satu investasi bodong yang lumayan besar, itu akan crash. Wah. Kedoknya koperasi. Bangsa Indonesia itu bisa jadi adalah favorit para pelaku investasi bodong gitu. Waduh. Nah, penawaran nanti koin baru lah, kemudian apapun penghasil cuan dari kripto lah, ya akan ada seperti itu akan mulai ngetren di tahun 2025. Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Pak Roy, ya, kita kan sudah masuk menjelang akhir 2024 ini. Pak Roy kan sudah banyak memviralkan kasus-kasus. Merasa nggak Pak? Ya wes begitulah. Ya. Viral doang kalau duit itu. Tapi gini Pak, ya. Ini kan dulu Pak Roy masih ingat nggak viral kasus investasi bodong? Ya. Di awal tahun 2024 itu kalau nggak salah di bulan April sampai Mei itu kan penawarannya meningkat ya Pak ya? Ya. Sangat meningkat sekali. Ini sekarang kita masuk ke 2025. Kira-kira ada nggak Pak ini investasi bodong lagi? Oh, akan selalu ada. Nah. Bangsa Indonesia itu kan bangsa baik hati, pemurah, pemaaf, pelupa. Ya. Nah, itulah bangsa Indonesia itu bisa jadi adalah favorit para pelaku investasi bodong gitu. Waduh. Nasabah favorit, korban favorit adalah di Indonesia. Kalau ada pemilihan itu kan, korban favorit di dunia itu Indonesia pasti. Indonesia nomor satu atau? Iya, nomor satu pasti Indonesia karena pelupa dan pemaaf itu ya. Dia berarti mereka tidak akan mengingat yang di tahun sebelumnya berarti ya? Perkiraan nggak ngerti ya, tapi sebenarnya kan pola investasi bodong itu kan ya gitu-gitu aja. Sama Pak ya. Berawal dari pamer-pamer cuan. Semua itu kan berawal dari pamer cuan. Kemudian ketika nyoba pertama cuannya enak, kemudian kedua lo kok enak, ya kan semakin masuk semakin enak, endingnya scam, ya kan polanya sebenarnya kan seperti itu. Ya, cuman beda-beda narasi aja, narasi yang dibangun tuh beda-beda. Judulnya juga beda. Iya, judulnya berbeda-beda, padahal isinya sama, SOP-nya sama, ya. Tapi orang itu ya ketipu ya mau aja, ada aja orang ketipu. Nah, kalau untuk tren ya, tren 2025 ini yang pasti adalah aplikasi, ya kan? Semua itu kan sekarang aplikasi dengan kedok apapun, mulai invest di perusahaan, mulai invest di kripto, ya. Intinya adalah Anda akan mendapatkan hasil yang konsisten, harian, kemudian kalau nyari temen lagi dapat bonus lagi, lebih besar lagi. Nah, nanti ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian nanti akan muncul, coba dilihat ya teman-teman ya. Ini kan kita syuting tahun 2024 akhir. Akan ada direktur ataupun CEO yang muncul bule lagi ya, yang akan bercerita tentang bisnis ini seperti apa bla 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 dan sukses begini. Nah, coba dipegang ya. Ini kita lihat, kita posting di 2024 ini ya kan. Nah, kemudian yang menarik adalah sekarang ini investasi bodong ini mulai berevolusi. Lebih bagus atau lebih? Jadi kalau dulu itu kan investasi bodong, misalnya produknya A itu kan nggak ada produknya, cuma sekedar aplikasi aja ditulisin produk apa, produknya nyomot kemana-mana gitu kan. Nah, sekarang itu ada produknya. Oh, bentuknya ada fisiknya. Ya, ini kayak kemarin yang aku bahas tentang Joinup, dan nanti Anda bisa cek di video saya yang wawancara dengan Zoe Levana, di mana perusahaan itu dia berkedok perusahaan penyewaan powerbank. Wah, powerbank Pak. Produknya ada. Dan di produknya bisa dilihat ya, di produknya adalah Joinup X Gojek. Jadi seolah-olah kayak bekerja sama dengan Gojek, padahal di sablon-sablon sendiri gitu. Ini kan sama aja kayak dulu kalau pas zaman kita buka restoran kemudian ada ucapan selamat dari Presiden Jokowi, dari gubernur dari mana, aslinya pesan-pesan sendiri gitu loh kan. Nah, ini pola yang sama yang digunakan para penipu, tapi sebenarnya dia jualannya investasi. Investasinya polanya sama lagi. Pokoknya ada bertingkat ya kan, levelnya semakin tinggi, deponya semakin dalam, bonusnya semakin besar lah itu seperti itu. Nah, kemudian akan bangkit lagi segala bentuk penipuan berupa kripto. Mulai akan marak lagi. Sekarang kan sudah istilahnya kalau orang bilang kan enggak menipu katanya loh Pak ya. Loh ya,
artinya kan sekarang itu kripto lagi hype lagi kan. Iya. Nah kalau Bitcoin ya memang kita udah terbukti ya. Tapi Ya. nanti akan ada penawaran nanti koin baru lah, kemudian apapun penghasil cuan dari kripto lah. Ya. Ya akan ada seperti itu akan mulai ngetren di tahun 2025. Coba pegang omongan saya ya. Akan ada namanya mesin penambang kripto. Kemudian nanti cuannya itu bisa algoritmanya pakai AI untuk trading kripto. Terus apapun itu ya. Kemudian arbitrase. Jadi nanti ya intinya itu kamu dikasih narasi apapun, endingnya itu polanya sama. Kamu naruh uang makin banyak, hasilnya akan makin banyak. Kamu ngajak orang, kamu dapat bonus. Udah itu aja. Gak usah fokus di judul, polanya seperti itu. Tapi pasti banyak yang ikut lagi kayaknya ini Pak ya? Dan pasti banyak yang ikut lagi. Karena apa? Karena memang kalau kita jualan investasi beneran, pasti omongan kita tidak semanis para pembohong. Ya. Gak akan semanis para penipu, itu wajar gitu. Dan orang itu akan tertarik sama yang manis. Betul. Daripada yang pahit. Nah, jadi akan terjadi seperti itu lagi. Nah, tinggal masyarakat tuh mau belajar, mau waspada apa enggak, gitu kan. Ya. Dan perkiraan saya 2025 itu nanti akan ada salah satu investasi bodong yang lumayan besar, itu akan crash. Wah. Kedoknya koperasi. Udah nggak usah dibahas apa, pokoknya tanggal dilihat aja 2025 ya kan. Nah, posisinya kalau lihat tuh deket-deketnya. Apa seperti tahun kemarin enggak, Pak? Enggak, pokoknya lokasi crash-nya itu sekitar deket-deketnya posisinya Raja Jawa. Wah. Main kodam ini, Pak. Main kodam, ya kan? Main kodam 2025. Nah, jadi itu akan terjadi masalah. Ya, mungkin ada pesan Pak untuk orang-orang yang biasanya investasi, Pak. Jadi gini ya, kalau yang biasa investasi ya nggak apa-apa lah. Kita itu tidak, istilahnya nggak maksa kamu untuk ikut saya, atau duit-duitmu kalau kalah ya kamu aja gitu loh. Ya. Jangan kalau pas kalah kemudian curhat ke saya, kemudian minta balikin gitu loh. Wong pas cuan aja kamu nggak kenal sama saya, kecuali ya kan kamu pas cuan bagi-bagi saya gitu kan. Pak, scam Pak, tolong bantu. Oh saya bantu ya kan. Lah cuan makan sendiri kemudian sudah scam suruh bantu. Pak Roy suruh bayarin. Lah ya, kamu pesta-pesta sendiri habis cuci piring, saya yang nyuruh cuci piring. Ya kan ya ribet lah. Ya. Jadi ini untuk mengedukasi orang yang mau diedukasi. Kalau orang yang nggak mau diedukasi ya biarkanlah. Kan ada istilah pepatah Cina berbicara bahwa orang itu kalau kita tidak bina, kalau nggak bisa dibina, lebih baik dibinasakan, ya kan? Nah, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Dan kita lihat tebakan saya 2025 ini tepat apa enggak. Kita akan bikin review lagi setahun lagi ini ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi ke channel Roy Sakti berikutnya.